Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya 517 Clothing dan 517 Production. Ya, sebelum saya memperkenalkan diri, ya mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu siapa saya ya. Ya wajar sih, karena saya bukan siapa-siapa, saya bukan artis, saya bukan public figure, dan saya juga bukan YouTuber. Di sini, di kesempatan kali ini, saya cuma orang biasa. Ya, orang biasa aja. Saya mau berbagi tips, berbagi pengalaman pribadi tentang keseharian saya. Saya sehari-harinya berjualan pakaian. Itu makanya ada 517 Clothing. Itu nama produk dan sekalian nama brand saya sih. Terus 517 Production. Ya, mungkin teman-teman bagi yang sudah bergerak di bidang pakaian atau produksi juga tahu. Production berarti saya memproduksi gitu. Tepat. Dan di kesempatan kali ini saya mau berbagi tips kepada teman-teman seputaran tentang langkah-langkah awal untuk membuka usaha baru dengan modal kecil. Ya bisa jadi modal pas-pasan lah ya. Ya, di sini teman-teman juga harus tahu, istilahnya teman-teman juga harus pelajari dulu. Jangan asal buka usaha aja, karena nggak gampang ya, nggak gampang untuk meraih suatu. Ya mungkin secara kasat mata ya, orang nggak mikirnya gampang. Wah, jualan, ya beli barang, terus modal sekian naikin sedikit, jual udah dapat untung. Tapi itu cuman hanya halu. Kalau menurut saya sih, menurut saya setelah dijalani kenyataannya beda. Kenyataannya kita harus juga berjuang, tapi jangan kita sampai takut. Aku mau jualan tapi takutnya ntar rugi, ntar gini, ntar ada apa-apa. Kendala itu setiap usaha yang kita jalankan dalam kehidupan ini pasti ada kendala. Ya langsung aja ya, langkah-langkah awal buat teman-teman yang mau buka usaha baru harus mengetahui ini ya. Yang pertama poinnya itu niat. Niatkan dalam hati kalau kita mau buka usaha. Insya Allah ya, kalau niat kita lurus, niat kita baik, jalan kita lurus, pasti ada jalannya. Masalah waktu ya kita serahkan sama yang di atas. Terus yang kedua modal. Banyak sih dari teman-teman aku ya yang cuman bingung. Aku juga mau buka usaha, tapi modalnya dari mana? Wah, teman-teman jangan khawatir. Modal nggak harus besar. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil dulu. Ya kayak jualan yang kecil-kecil aja dulu. Terus bisa jadi teman-teman dapat modal kepercayaan dari teman atau dari keluarga atau dari orang terdekat pastinya. Yang ketiga itu jenis usaha. Teman-teman juga harus mengetahui atau mempelajari kira-kira jenis usaha apa yang cocok dengan diri kita. Ya kayak aku pakaian. Terus kita juga harus menggali artikel tentang pakaian, cara-cara buat jual pakaian itu kayak gimana gitu. Kalau kita dengan pakaian sama sekali nggak ngerti ya susah juga. Jadi kita harus kenali dulu. Yang keempat, pasar. Pasar yang saya maksud di sini tempat ya, tempat jualan kita. Kan kita nggak harus kita kontrak ruko, kontrak toko, kios, nggak harus langsung guys. Masalahnya terbentrok ntar kayak modalnya dari mana. Terus kalau yang menurut saya pasar ini, kita harus tahu dulu. Contohnya kita mau jualan pakaian, kira-kira pakaian ke sekolah-sekolahan SD, SMP, kira-kira bisa nggak ya? Mungkin nggak. Ya bisa jadi kayak kampus atau kayak pasar yang banyak notabene ibu-ibu, bapak-bapak di sana kan. Itu. Ya mungkin di kesempatan lain atau lain kali saya bakal kupas satu persatu. Sebenarnya poin-poin pentingnya itu masih banyak guys. Ini cuma poin dasar. Niat, modal,
jenis usaha, terus pasar. Ya, sekian dulu tips dari saya. Lain kali saya bakal jabarkan satu persatu niat itu apa, seperti apa, bagaimana, terus modal yang saya maksud bisa dapat dari teman itu seperti apa. Ikuti terus konten-konten saya ya. Ya di sini saya juga bukan YouTuber, cuman mau berbagi pengalaman aja ya yang pernah saya alami. Terus jangan lupa ya, mohon di subscribe, like, dan komen. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.